Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, terdapat sebuah kisah tentang kesucian orang soleh bernama Kiai Santri, yang dimana makamnya dijadikan salah satu wisata religi. Lokasi makam Kiai Santri terletak di Dusun Mojo, Desa Punung. Jarak dari pendopo Kecamatan Punung kurang lebih 1,5 kilometer ke arah utara. Mengutip sejarah dari buku Babat Mojokaryo, Raden Gandawardaya 1935 menjelaskan, Kiai Santri dikenal sebagai orang yang soleh, penyebar agama Islam, dan penguasa wilayah Maling Mati di era Kerajaan Majapahit. Konon, Raja Majapahit memiliki 135 putra yang tersebar ke beberapa penjuru. Kiai Santri merupakan pengembara, sedangkan Dusun Mojo dipimpin oleh seorang darah biru atau pengageng bernama Kiai Ageng Mojo. Dari sinilah lahirnya sebuah kisah yang sangat memilukan, yaitu kisah kesucian Kiai Santri. Awal mulanya, pada suatu hari, Kiai Ageng Mojo pergi ke ladang untuk menggarap ladang, sedangkan Nyai Ageng Mojo atau Dewi Ratri bermain gamelan gender sambil nyinden atau menyanyikan tembang Jawa. Saking merdunya suara gamelan itu sampai terdengar keluar rumah, sontak membuat siapapun akan terpikat hatinya. Tanpa disadari, ternyata Kiai Santri terpikat oleh bunyi gender yang dimainkan oleh Nyai Ageng Mojo dan langsung masuk ke dalam rumah. Saat sedang asik menikmati gamelan sambil bernyanyi, tiba-tiba Kiai Ageng Mojo datang dan geram melihat istrinya ditemani orang asing. Kiai Ageng Mojo pun marah dan langsung naik pitam lantaran cemburu. Tanpa basa-basi, langsung menikam Kiai Santri menggunakan keris dari belakang hingga menembus dada. Tak hanya itu, keris yang masih berlumuran darah pun seketika itu ditancapkan ke tubuh sang istri. Nyai Ageng Mojo meninggal seketika. Lalu, apa yang terjadi dengan Kiai Santri? Ternyata Kiai Santri tak langsung meninggal, namun ia masih meninggalkan pesan untuk Kiai Ageng Mojo. Kiai Santri yang merasa tak bersalah berkata kepada Ki Ageng Mojo dengan terbata-bata sambil menahan sakit,
Kamu telah membunuh orang yang tanpa dosa. Kiai Ageng Mojo yang kala itu masih marah membalas ucapan Kiai Santri. Hai orang yang durhaka dan berdusta, kamu tidak merasa kalau telah bermain serong dengan istriku. Kiai Santri lalu menjawab dengan bijaksana, tampak dari raut wajah yang soleh. Jadi begitu anggapanmu? Sejatinya tidak begitu. Coba lihat padaku, aku masih suci dan tidak benar apa yang telah kau tuduhkan kepadaku. Aku akan buktikan kesucian pribadiku. Aku mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, apabila aku bersih tanpa dosa, darah yang mengalir dari tubuhku ini akan berubah warna menjadi putih. Bila aku berbuat dosa, maka akan mengalir darah yang berwarna merah. Setelah diam sejenak, ternyata benar. Darah yang keluar dari tubuh Kiai Santri warnanya berubah menjadi putih dan mengeluarkan aroma yang semerbak wangi. Melihat hal itu, Kiai Ageng Mojo merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Lalu merangkul kaki Kiai Santri yang sudah tak berdaya itu, dan dengan rendah hati Kiai Ageng Mojo memohon maaf atas kesalahan yang diperbuatnya sambil bertanya nama dan asal Kiai Santri tersebut. Sambil menahan sakit, Kiai Santri menjawab, "Namaku Kiai Santri. Aku adalah orang yang tidak mempunyai rumah dan musafir. Kamu jangan menyesal atas perbuatanmu, karena aku tidak merasa sakit hati dan tidak akan membalas dendam kepadamu. Karena ini semua sudah menjadi takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya saja saya berpesan, apabila aku meninggal, kuburkanlah jenazahku di tempat ini, agar kelak anak cucuku dapat mengunjungi pusaraku dan berziarah." Setelah itu, Kiai Santri melihat ke angkasa, kemudian menundukkan kepalanya dan senyum 3 kali, memejamkan mata, dan akhirnya meninggal dunia. Kini, makam Kiai Santri dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan dijadikan makam yang bertuah. Bahkan, malam-malam tertentu di area makam dibuat semacam rutinan keagamaan. Terlepas dari mitos yang beredar, warga sekitar tidak berani berperilaku yang tidak baik terhadap keberadaan makam Kiai Santri. Menurut informasi, pernah ada yang mencoba meminta kekayaan, namun yang terjadi malah sebaliknya. Ada yang unik di pusara makam Kiai Santri ini. Terdapat gundukan tanah berupa rumah rayap atau pundung. Ketinggiannya mencapai 1 meter. Sampai sekarang masih menjadi misteri. Dulu, gundukan pundung ini pernah diratakan, tapi kembali lagi seperti sedia kala dan malah bertambah tinggi 1 jengkal. Dan akhirnya dibiarkan begitu saja. Atas saran pengasuh perguruan Islam Pondok Termas, Kiai Haji Fuad Habib Dimyati, pada tahun 2020 lalu, makam Kiai Santri dibongkar dan direnovasi. Setiap malam Senin Pon dan Jumat Wage juga digunakan untuk rutinan keagamaan warga sekitar. Sekarang,
banyak sekali masyarakat yang berziarah ke makam ini. Untuk mengenang Kiai Santri, warga Dusun Mojo melakukan upacara adat nyadran yang masih dilestarikan sampai sekarang. Demikianlah kisah kesucian Kiai Santri.